Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Faki, NIM E2019-2359. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Wakaf di Indonesia. Pertama adalah pengertian undang-undang sendiri. Undang-undang atau legislasi itu adalah hukum yang disahkan oleh badan legislasi atau unsur ketahanan yang lainnya. Dan sebelum disahkan undang-undang tersebut, itu undang-undang disebut sebagai rancangan undang-undang. Dan yang kedua adalah pengertian tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan atau kesejahteraan umum dalam jangka selamanya atau dalam jangka tertentu. Nah, yang ketiga adalah undang-undang tentang wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, yang berisi yaitu ikrar adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tertulis kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Dan yang di poin B itu adalah jenis-jenis wakaf. Jenis wakaf tersebut ada 5, yaitu wakaf ahli. Yang pertama, wakaf ahli yang bisa disebut dengan wakaf keluarga, yang dilakukan kepada keluarganya atau kerabatnya. Dan yang kedua adalah wakaf khairi. Nah, wakaf khairi ini adalah wakaf yang diberikan untuk kepentingan umum, ya seperti wakaf yang digunakan untuk kebaikan yang terus-menerus dan tahan lama. Pihak yang memberikan wakaf atau wakif mensyaratkan bahwa harus digunakan untuk menyebar manfaat jangka panjang. Contohnya itu seperti masjid, musola, dan sekolahan. Dan yang ketiga adalah wakaf mustara. Nah, wakaf mustara tersebut adalah wakaf yang memanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan Zamzami, NIM E2019-2357 dari kelas S8 kelompok 7 akan menjelaskan tentang yang poin C dan poin D. C yaitu syarat-syarat wakaf. Syarat wakaf ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama 1, syarat-syarat harta yang diwakafkan atau al-mauquf. Harta yang diwakafkan itu tidak sah apabila dipindah milikkan kecuali ia beberapa persyaratan yang ditentukan oleh barang yang diwakafkan. Itu harus barang yang berharga, harta yang itu harus diketahui kadarnya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya, maka pengalihan milik kepada ketika itu tidak sah. Harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf. Wakif berdiri sendiri, artinya tidak melekat kepada harta lain, atau disebut juga dengan istilah ghairu syai'. Yang kedua yaitu syarat orang yang berwakaf atau al-wakif. Yang pertama, memiliki secara penuh terhadap harta tersebut. Yang kedua, orang yang berakal. 3, balik. Yang keempat, orang yang mampu bertindak secara hukum atau rasyid. Yang ketiga, syarat pelaksanaan wakaf. Yang pertama, wakaf harus orang yang sepenuhnya menguasai sebagai pemilik. Benda yang akan diwakafkan harus kekal zatnya. Yang ketiga, penerima wakaf haruslah orang yang berhak memiliki sesuatu. Yang keempat, ikrar wakaf dinyatakan. Yang kelima, dilakukan secara tunai atau tidak ada khiyar atau pilihan, berarti memindahkan wakaf pada waktu itu. Jadi peralihan hak terjadi pada saat ijab kabul. Selanjutnya yaitu poin D, objek, fungsi, dan tujuan wakaf. Objek wakaf adalah harta benda yang oleh Undang-Undang Wakaf disebut dengan harta benda wakaf yang didefinisikan sebagai harta benda yang memiliki daya tahan lama, manfaat jangka panjang, serta mempunyai nilai ekonomi menurut
syariat. Tujuan wakaf disebutkan dalam undang-undang adalah bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf bertujuan untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf bagi kepentingan ibadah dan peningkatan kesejahteraan umum. Fungsi dan tujuan di atas menunjukkan langkah maju. Fungsi wakaf tidak hanya menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum serta memfasilitasi sarana dan prasarana ekonomi dan sarana prasarana pendidikan dan sebagainya. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Safan Hidayat dengan NIM E2019-2358. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan harta benda wakaf. Yang pertama yaitu badan wakaf. Harta secara umum memerlukan pengelola yang dapat menjaga dan mengurusi harta tersebut agar tidak terlantar dan sia-sia. Demikian juga dengan wakaf, yang memerlukan pengelola yang dapat mengurusi dan menjaga harta benda wakaf. Karena wakaf erat kaitannya dengan harta. Di Indonesia sendiri, pengelolaan wakaf sudah diatur oleh undang-undang sejak dahulu, yang puncak lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan mampu mengakomodir pelaksanaan wakaf di Indonesia. Lahirnya undang-undang tersebut membawa konsekuensi bagi sistem pengelolaan wakaf di Indonesia agar lebih profesional dan independen. Yang kedua yaitu manajemen wakaf. Manajemen wakaf pelaksanaannya saat ini di Indonesia dari zaman dahulu sampai sekarang adalah wakaf yang berorientasi pada pemahaman tentang wakaf yang masih ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah saja. Wakaf sebenarnya tidak hanya sekedar untuk sarana ibadah, namun bisa digunakan dalam tatanan sosial. Artinya, wakaf bisa dimanfaatkan untuk menyejahterakan umat dan tidak hanya sekedar dipahami sebagai sarana individual saja. Kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik seperti masjid, musola, pesantren, yayasan, dan sebagainya. Yang ketiga, administrasi harta benda wakaf. Pola pelaksanaan wakaf sebelum lahirnya undang-undang tentang wakaf, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti biasanya melakukan perbuatan hukuf perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu. Kebiasaan wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata dan tidak akan pernah ada pihak yang berani mengganggu gugat. Kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan baik berupa perundang-undangan maupun peraturan pemerintah merupakan upaya yang dilakukan untuk melaksanakan tertib administrasi perwakafan. Peraturan tersebut dibuat untuk menjaga dan melestarikan harta benda wakaf di Indonesia. Yang keempat yaitu nazir profesional. Secara bahasa, nazir berasal dari kata nazira yanzaru dan tawalla yatawalli, dengan arti yaitu menjaga dan mengurus, yang bertujuan agar harta tetap terjaga dan terurus. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa nazir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.